Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Masih bersama saya, Dita Permata Putra. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait state management block dengan topik block listener. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja ke penjelasannya. Teman-teman, pada video sebelumnya, sebelum studi kasus, saya sudah membahas tentang block provider dan block builder. Kita ulas sedikit terkait block builder, teman-teman. Apa itu block builder? Jadi, block builder itu adalah sebuah widget yang digunakan untuk membangun ulang UI ketika terjadi perubahan state. Jadi, dia akan membangun ulang UI ketika terjadi perubahan state. Lalu sekarang apa itu block listener? Block listener yaitu dia akan menjalankan fungsional tertentu saat terjadi perubahan state. Jadi teman-teman, jika di block builder yang di return adalah sebuah widget, maka di block listener yang di return adalah sebuah function, di mana functionnya yaitu function void. Dan ini hanya akan di return sebanyak sekali ya teman-teman ya. Oke, dipanggil, jangan di return ya, karena dia sebuah function, dipanggil sebanyak satu kali setiap state-nya. Jadi misal teman-teman punya turunan state ada 3, loading, lalu load success misal, kemudian error, maka setiap state-nya akan memanggil sebuah function tertentu jika teman-teman menggunakan block listener. Secara default, ingat dia fungsinya void, makanya dia tidak memanggil apa-apa selama kita tidak menggunakannya. Sekarang saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menggunakan block listener. Manfaat dari block listener teman-teman bisa gunakan salah satunya ya untuk menampilkan snack bar, lalu dialog, atau navigasi. Jadi intinya dia tidak mereturn sebuah widget ya, inti tidak mereturn sebuah widget. Oke, sekarang kita coba dikode ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan dulu package Flutter block-nya ya. Saat ini saya menggunakan Flutter block versi 8. Lalu di bagian main.dart, di sini saya punya sebuah widget ya, sebuah teks di tengah. Lalu di sini saya punya floating action button, di mana nanti ini saya gunakan untuk men-trigger perubahan state-nya. Dan nanti saya akan membuat suatu state di mana ketika state-nya sukses, dia akan menampilkan sebuah snack bar dengan menggunakan block listener. Kita langsung buat saja teman-teman. Kita akan menggunakan extension dari Felix Angelov. Langsung klik kanan, kita pilih new block, kita beri nama data gitu ya. Lalu di eventnya kita cukup buat satu turunan saja, karena eventnya hanya satu kali, yaitu
ditekan ini ya, berarti kelas on data event valid and data event. Kita save. Untuk eventnya sudah selesai. Lalu untuk state-nya, saya ingin membuat dua state, di mana yang pertama yaitu data loading extend, lalu data ini extendnya ke data state. Yang kedua, kelas data success extend ke data state. Jadi kita punya tiga state. Yang pertama inisial ketika belum terjadi event, lalu ada loading, ada sukses. Ketika sukses, ketika state data sukses, saya ingin dia membawa sebuah data atau properti, itu kita beri nama final string result ya, atau kita beri nama result, lalu kita kirim nanti melalui konstruktor seperti ini. Kita tidak usah pakai named konstruktor, kita langsung saja. Oke, kita save seperti ini teman-teman. Baik, sekarang kita setting di bloknya. Di sini ini eventnya sudah data event, kita bisa langsung menggunakan turunannya langsung ya, yaitu on data event call. Lalu yang pertama saya mau dia emit dulu data loading, lalu saya mau buat dua simulasi beberapa delay ya, beberapa detik delay, footer delayed duration saya mau second 2 detik, lalu saya await ya supaya dijalankan secara sinkronus, karena future delay itu adalah asinkronus. Kita ingin dia dieksekusi dari atas ke bawah, maka kita menggunakan async await supaya dijalankan secara sinkronus. Yang terakhir emit data sukses, di mana di sini harus memasukkan data, sementara kita isi dengan string ya, karena memang datanya string, yaitu success get data. Kita save. Sudah jadi terkait event state dan bloknya. Sekarang kita masuk ke bagian mainnya. Jangan lupa kita bungkus ya si material app-nya. Kita bungkus dengan yang namanya block provider. Kita import dari package Flutter block, lalu di sini adalah data block. Kita import juga data block. Oke, kita save. Sudah, objek bloknya sudah dibuat ya sama si block provider, dan sekarang kita tinggal menggunakannya di turunannya. Di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman terkait block builder terlebih dahulu ya, yaitu kita bungkus saja widget centernya dengan block builder ya. Parameternya ada block dan state-nya. Ini kita hapus, tidak boleh ada const dalam block builder. Lalu di sini kita akan cek seperti ini teman-teman ya. If state is data loading, maka saya mau mereturn dia adalah sebuah circular progress indicator. Lalu if jika state-nya is data success, saya menampilkan teksnya tadi teman-teman, yaitu kita panggil ya dari state-nya state dot result. Lalu ketika inisial sebelum terjadi event, maka saya akan menampilkan sebuah return center juga. Ini kita hapus, kita akan tulisan data inisial. Kita save.
Perhatikan teman-teman, tulisannya langsung berubah menjadi data inisial karena kita belum men-triggernya dengan event. Sekarang kita masukkan di sini, kita panggil context dot read. Kita masukkan yaitu adalah data block, add namanya, eventnya adalah on data call it. Baik, ini saya tutup dulu supaya terlihat lebar. Sekarang kita sudah menambahkan event. Kalau kita tekan klik, maka ada simulasi loading. Setelah 2 detik tampil tulisan success get data. Nah, inilah fungsi dari block builder. Jadi dia mengubah tampilan UI dengan perubahan state. Selanjutnya, dengan konsep yang sama, namun di block listener ketika terjadi perubahan state, dia akan menjalankan fungsional tertentu. Sekarang coba kita bungkus ini dengan yang namanya block listener. Sama data block dan data state-nya sama, namun perhatikan di listener dia adalah sebuah void function. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun di function listener sini, maka ya tidak akan terjadi fungsionalitas tertentu. Sekarang kita coba bisa menambahkan ya fungsionalitas tertentu. Misal if ya state is data success, kita buat sebuah snack bar ya, terus scaffold messenger dot of contact show snack bar, lalu di sini ada widget snack bar, kita masukkan kontennya, tag, kita bisa menampilkan hasil state-nya atau membuat string sendiri. Kita panggil saja state-nya state.result. Oke, kita rapikan, kita save. Perhatikan, kalau saya tekan nanti ketika state-nya sudah data sukses, selain dia mengubah widget dengan block builder, kita juga bisa menjalankan sebuah fungsional tertentu. Sekarang kita tekan tombol reload-nya. Oke, lihat tampil snack bar. Jadi teman-teman, jika teman-teman butuh perubahan UI ketika state-nya berubah, maka teman-teman menggunakan block builder. Namun jika teman-teman ingin menjalankan fungsionalitas tertentu seperti navigasi, menampilkan snack bar, menampilkan dialog, atau menampilkan show bottom ya, show model bottom, silakan teman-teman bisa menggunakan listener. Kita coba menampilkan navigasi ya teman-teman. Sekarang kita buat kelas saja, sini stls, kita beri nama second page, kita widget aja scaffold, lalu kita kasih aja sebuah ebar ya, title, text, second page, kita save. Selanjutnya di sini ketika sukses ya, kita tidak hanya menampilkan snack bar. Setelah snack bar ditampilkan, kita akan melakukan navigasi, yaitu navigator dot push route-nya material back route, buildernya pattern second page, kita save. Oke teman-teman, kita restart, coba data inisial kita tekan. Oke, nah tampil snack bar, lalu dia berpindah page yang second. Oke, seperti itu teman-teman. Ini misal jika if state is data loading, misal snack barnya tulisannya waiting gitu ya, juga bisa ya teman-teman ya. Ini error kenapa? Karena memang data loading nggak membawa data ya teman-teman, jadi error pakai datanya.
Kita ganti tag aja, tulisan namanya waiting. Sip. Oke, sekarang kalau kita restart lagi, data inisial seperti ini, kita tekan ya waiting, lalu ketika sukses pindah page, lalu muncul sidebar sukses. Pengguna listener yang tidak bisa digunakan adalah saat state-nya is data inisial. Maka ketika data inisial, kita tidak bisa menjalankan apapun di sini. Nah, ini misalnya data inisial. Save. Kita restart. Oke, tidak bisa. Ya, jadi untuk kondisi state data inisial tidak bisa di listen. Selain itu bisa, asalkan dia turunan dari state utama. Ya, jadi ini adalah state utama, maka kita bisa membuat turunannya kecuali data inisial tidak bisa dieksekusi di dalam listener. Oke, teman-teman. Semoga paham. Jika teman-teman kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Selain menggunakan block listener dan block builder, kita juga bisa menggunakan namanya block consumer. Di dalam block consumer, dia adalah gabungan dari listener dan builder. Namun tidak akan saya bahas pada video kali ini, nanti terlalu panjang, kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.